Kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah memang masih mengguratkan duka mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Namun di tengah suasana yang masih diselimuti duka, keluarga Vanessa dan Bibi justru diterpa badai konflik terkait harta benda yang ditinggalkan almarhum dan almarhumah. Konflik berawal dari perbedaan pendapat antara ayah Vanessa, Dodi Sudrajat, yang menginginkan harta peninggalan putrinya dipisahkan dari harta milik suaminya, Bibi Andriansyah. Di sisi lain, ayah Bibi, Haji Faisal, justru menginginkan semua harta benda peninggalan Bibi dan Vanessa dijual dan dilelang. Ini yang menjadi dilema bagi saya karena di hari kedua saat masih kita sedang berduka, Pak Faisal bicara ke saya. Ini barang-barang yang di sini itu ada rencana sama Pak Faisal akan dilelang dan dijual pada saat itu. Bicara ke saya seperti itu, akan dilelang dan dijual. Alasannya karena di rumah itu Vanessa ngontrak dan masa kontraknya itu tinggal 4 bulan lagi. Makanya saya kemarin hartanya Bibi dan Mayang lebih baik dipisah saja. Kalau memang ada dari pihak Pak Faisal mau melelang dan menjual barang-barang Bibi, ya monggo. Tapi kalau untuk barang-barang Vanessa, saya tidak setuju. Karena saya ingin membuat rumah Vanessa, rumah Museum Vanessa. Saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Haji Faisal pun tak memungkiri hal tersebut. Ia mengaku memang telah berniat untuk menjual semua barang peninggalan Vanessa dan Bibi. Kendati demikian, hasil dari penjualan barang peninggalan tersebut tak akan dia pergunakan untuk memperkaya diri sendiri. Ia ingin hasil dari penjualan barang peninggalan Vanessa dan Bibi itu dimasukkan dalam sebuah deposito untuk masa depan cucu sematawayangnya, Gala Sky Andriansyah. Saya udah lama saya sampaikan kepada Pak. Udah lama saya sampaikan. Jadi barang-barang semuanya kita inventaris. Terus setelah itu kalau bisa kita jadikan uang, kemudian kita jadikan tabungan atau deposito Gala. Udah jauh-jauh hari saya ngomong begitu agar tidak terjadi spekulasi bermacam-macam dari masyarakat. Saya nggak ngerti kenapa seperti itu, saya nggak paham. Saya bicara sama dia baik-baik aja. Demi Gala semuanya kita kerjasama, gitu aja saya. Tak berhenti sampai di situ, perselisihan antara dua keluarga itu kian memanas ketika Haji Faisal membuat draft hak asuh dan hak waris di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Usut punya usut, draft tersebut dibuat tanpa persetujuan Dodi sama sekali. Saat itulah mulai muncul keberatan-keberatan dari pihak Dodi. Kendati demikian, lantaran masih dalam kondisi berkabung, Dodi pun akhirnya menandatangani draft tersebut dengan berat hati. Pak Faisal telepon Dedi. Pak Dodi bisa ke pengadilan nggak? Pengadilan Jakarta Barat. Ya karena harus ada yang ditandatangani. Dia sudah mengajukan itu ya ke Jakarta Barat. Dedi kan nggak mengajukan ya. Ingat lagi nih harus digarisbawahi. Jadi saya tidak mengajukan. Ini Pak Faisal yang mengajukan. Data-data saya lengkap, saya kasih semua. Sampailah dia di pengadilan dan perlu tanda tangan saya. Saya datang di pengadilan, draft hak asuh anak dan draft hak waris itu sudah dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya. Dan sampai di rumah alangkah kagetnya saya membaca poin demi poin isi surat
hak asuh yang diajukan oleh Pak Faisal itu ke pengadilan, hak asuh anak dan hak waris. Saya kaget sekali lagi. Tak terima disebut membuat draft tanpa sepengetahuan Dodi, Haji Faisal pun menegaskan bahwa segala langkah hukum yang dia tempuh adalah atas izin dan persetujuan Dodi. Ia pun tak menyangka ada keberatan-keberatan dari pihak Dodi karena apa yang ia lakukan selama ini adalah untuk kebaikan cucu sematawayangnya, Gala Sky. Ayah Bibi Andriansyah itu pun curiga bahwa ada oknum yang mempengaruhi Dodi untuk berubah pikiran. Sudah dikonfirmasi. Semuanya itu sudah persetujuan dari beliau sebelum sampai ke pengadilan. Sudah atas persetujuan, sudah ada kesepakatan. Makanya kita urus surat perwalian. Dan itu pun saya urus kenapa? Dalam waktu pendek, karena itu atas persetujuan dan dukungan dari Bang Dodi. Tak tinggal diam dengan keberatannya atas draft buatan Haji Faisal, Dodi pun mengunjungi rumah kontrakan Vanessa untuk bertemu dengan keluarga besannya itu. Niat hati ingin memusyawarahkan keberatannya, Dodi justru disambut dengan emosi yang meluap-luap dari Haji Faisal. Dengan nada tinggi, Faisal pun menuding Dodi plin-plan lantaran sudah menandatangani draft namun berubah pikiran dan menyatakan keberatan. Saya datang ke rumah Vanessa karena ingin menengok Gala sekalian. Menengok Gala dan ingin memberikan konfirmasi tentang isi memusyawarahkan ini. Saya artinya ingin bicara secara kekeluargaan ke Pak Faisal. Pada saat itu saya tidak menyangka Pak Faisal langsung marah ke saya. Jawaban Pak Faisal ke saya itu marah-marah. Saya juga kaget. Ngomongnya ngegas, marah-marah dan ngomongnya benar-benar sudah tidak terkontrol lagi. Di situ ada Puji, ada Fadli, ada Ibu Dewi pada saat itu. Saya tidak menanggapi karena dia marah, saya hanya mendengarkan marah-marah. Dari awal, kenapa Pak Dodi menyatakan setuju? Kenapa Pak Dodi tidak dari awal tidak bilang ke saya dan sebagainya dengan kata-kata yang sangat tinggi. Kalau memang Pak Dodi mau mengajukan permohonan itu, saya mundur dari Jakarta Barat. Saya mundur. Tidak tanpa alasan, kemarahan Haji Faisal pun tentu ada sebabnya. Kekecewaan pada besannya itu adalah karena merasa dipermainkan dan dikecoh. Tak hanya itu, pengakuan Dodi pada media bahwa dirinya marah-marah pun membuatnya tak nyaman. Karena selama ini ia selalu menutupi percekcokan yang terjadi di antara dua keluarga tersebut agar tak bocor ke publik sebagai aib keluarga. Jadi persoalan itu saya sebenarnya nggak mau ngangkat dari awal-awal. Kenapa? Ya saya pikir Pak Dodinya niat untuk menjadi wali ini memang wacana dan baru sekadar pemikiran. Mana tahu pemikirannya nanti balik kepada pemikiran semula. Makanya saya nggak sampaikan di wawancara ini. Makanya saya nggak saya angkat. Nah, takutnya Pak Dodi hanya itu pemikiran sesaat. Tapi ternyata saya udah masuk ke berita. Dia bilang saya marah. Ya marahlah saya. Sudah saya surat ditandatanganin. Semuanya sudah saya kasihkan. KTP saya kasihkan. KTP istri saya kasihkan. Suratnya ditandatanganin. Ditaruh di samping dia. Kemudian dia bilang saya juga mau perwalian. Ya siapa yang nggak marah ya? Saya tutup-tutupi. Saya nggak mau selek terlalu jauh. Tapi dia belum jadi. Dia udah ngomong di media. Kan saya bingung. Semenjak dari percekcokan terjadi itulah, Dodi yang merasa kaget pun akhirnya menggandeng pengacara untuk menyelesaikan masalah hukum dengan besannya itu. Ayah Vanessa Angel itu pun mengaku bahwa semua yang ia lakukan atas dasar ingin memperjuangkan hak asuh atas cucunya, Gala Sky Andriansyah. Ia tak ingin saat Gala Sky dewasa, sang cucu mempertanyakan kasih sayangnya pada cucu sematawayangnya itu. Pak Faisal marah-marah itu,
saya dan Puput pamit pulang. Ya, pamit pulang, Ibu Dewi juga, udah Pak, udah. Itu juga orangnya udah mau pamit, udah biarin aja. Saya sudah suasananya sudah tidak enak. Bahasanya sudah nggak enak, tapi saya tetap berjiwa besar, nggak apa-apa. Saya mengerti lah kalau orang marah, jangan kita hadapi marah juga ya. Saya tetap cooling down. Saya tetap pergi tuh pulang pamit. Saya salaman, walaupun dia tuh sepertinya Pak Faisal tuh tidak redo salaman dengan saya, tapi tetap saya salaman. Saya salaman sama ibunya, saya semua salaman, Puput juga, kita pulang. Nah, pulangnya waktu itu saya langsung ke rumah Bang Milano, ke kantornya. Ya, jadi saya waktu itu akhirnya konsultasi masalah pewalian masalah hukum ini. Senada dengan Dodi, Haji Faisal pun menggandeng pengacara untuk mendampinginya menyelesaikan konflik hukum dengan sang besan. Lagi-lagi, pihak kuasa hukum dari Haji Faisal pun turut menegaskan bahwa pengajuan perwalian yang dilakukan kliennya hanyalah sebatas untuk mempermudah administrasi belaka. Pihak Faisal pun tak ingin mempermasalahkan nominal warisan yang diperebutkan. Semua langkah hukumnya saat ini didasari pada kepentingan Gala semata. Perlu diingat, kita mengajukan perwalian ini adalah untuk Gala ke depannya. Contoh, ketika Gala akan sekolah, mengurus administratif segala macam, itu kan perlu perwalian. Kita yang pertama sekali tentu menunggu keputusan pengadilan dulu. Setelah ada keputusan pengadilan, barulah kita bisa bertindak. Sementara itu, konflik lain kembali bermunculan. Baru-baru ini, Haji Faisal mengaku bahwa besannya Dodi berbohong perihal nominal asuransi yang ia terima. Dengan gamblang, Dodi mengatakan bahwa nominal asuransi yang ia terima hanyalah 30 juta rupiah. Sedangkan di sisi lain, Haji Faisal tahu pasti bahwa nominal asuransi yang dicairkan itu adalah 10 kali lipat dari yang dikatakan Dodi. Usut punya usut, nominal asuransi tersebut mencapai 500 juta rupiah. Saya tidak tahu kalau Vanessa itu punya asuransi yang dibuat pada saat sebelum menikah dengan Bibi, dan ahli warisnya saya, Dedi, dan Mayang. Itu saya tidak tahu sama sekali sampai ada kejadian seperti ini. Dia datang minta surat akte kelahiran anaknya, surat nikah, fotokopi KTP, KK, semuanya dia minta. Dan kemudian dia minta lagi KTP saya, terus fotokopi KTP istri saya kasih semuanya. Setelah itu saya bertanya, untuk apa nih Pak Dodi? Kan begitu. Walaupun dalam pribadi saya udah tahu bahwa itu adalah untuk pencairan asuransi. Dia jawab sama istrinya 30 juta. Dia jawab sama istrinya 30 juta. Begitu kebaikan saya nggak mempermasalahkan cair 500 juta kepada dia. 530 juta nilainya kalau saya nggak salah. Saya dapat informasi, benar apa enggaknya nanti bisa dipelajari. Saya relakan, nggak ada masalah kalau memang itu hak dia. Nggak ada masalah. Di sisi lain, Dodi pun dengan nada tinggi tampak lelah dengan perseteruan soal asuransi yang tak kunjung selesai tersebut. Baginya, yang ngotot mengurus soal asuransi adalah pihak Faisal. Bahkan, Dodi pun mengaku bahwa dirinya tak tahu menahu soal nominal pasti asuransi yang dibicarakan Dodi tersebut. Lantas benarkah uang asuransi milik Bibi dan Vanessa mencapai 500 juta rupiah? Nominalnya saya nggak tahu berapa. Ya kalau misalnya kayak gitu, mendingan tanya aja lah ke pihak sana. Pihak sana kan yang lebih mengotot tuh, tanya aja lah ke pihak bapaknya Bibi atau pihak keluarganya. Saya nggak tahu nominalnya berapa. Katanya mereka kan yang tahu. Saya kan nggak tahu sama sekali. Saya nggak begitu artinya nggak begitu tahu. Kan yang ngurus asuransi saya juga ke
ke Surabaya juga adiknya yang ngurus, di data-data saya juga diambil, KTP juga dia minta sama saya. Ya sudah, kalau saya kan nggak ngurus sampai ke Surabaya untuk mengisi semua formulir, dan itu udah dikirim ke rumah saya. Itu tinggal diisi aja. Tapi saya udah belum fokus ke sana karena masih pengen fokus ini acara 40 harinya Vanessa nanti. Terkait konflik hukum yang melibatkan keluarga Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah ini, Pengadilan Agama Jakarta Barat pun akan menggelar sidang pertama pada 30 November mendatang. Sidang tersebut akan beragendakan mediasi antar dua keluarga. Lantas benarkah dalam sidang tersebut akan mungkin adanya penyelesaian secara damai? Ya, sidang pertama biasanya penasihat mereka dua datang, kita berikan waktu untuk mediasi. Sama menggunakan pada saya juga, saya lihat di positanya itu justru Haji Faisal menetapkan dua permohonan, yaitu satu permohonan waris dari Bibi, yaitu menetapkan bahwa ahli warisnya adalah Pak Haji Faisal, Ibu Dewi, dan Gala. Sedangkan penetapan keduanya yaitu menetapkan ahli waris dari Vanessa adalah Dodi dan Gala. Itu yang saya baca. Saya ingin berdamai. Saya nggak ingin bermasalah ini besar. Saya ingin si Gala ini, walaupun saya udah dibohongin beberapa kali, saya ingin anak saya, cucu saya yang Gala ini dididik berdua dengan dia. Begitu. Jadi saya maunya damai kekeluargaan. Jangan ada gontok-gontok. Kalau sudah ada gontok-gontok kan, dia nggak bakal datang melihat si Gala. Saya juga, kalau dia wali, saya juga nggak akan datang. Kan begitu akhirnya. Apa yang terjadi? Rugi cucu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.